Halo agan-agan semua, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan karakter di sekolah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan jika merasa konten ini bermanfaat, silakan komen ya untuk kemajuan channel ini dan share. Untuk lebih jelasnya silakan kunjungi ya. Ini alamat web atau blog saya. Ini alamatnya yang saya bol di cararifin.blogspot.com di dunia penjas ya. Baik, kali ini apa yang dimaksud pendidikan karakter di sekolah itu seperti apa aja? Jangan lama-lama, mari kita bahas. Pendidikan karakter sebagai prioritas pendidikan di sekolah. Tidak dapat disangkal bahwa sekolah memiliki pengaruh dan dampak terhadap karakter siswa, baik disengaja maupun tidak. Kenyataan ini menjadi entry point untuk menyatakan bahwa sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pendidikan moral dan pembentukan karakter ya. Sengaja atau disengaja, suka atau suka, pasti di sekolah anak belajar kembang. Selanjutnya para pakar pendidikan, terutama pendidikan nilai, moral, dan karakter, melihat itu bukan sekedar tugas dan tanggung jawab, tetapi juga merupakan suatu usaha yang menjadi prioritas ya, Menurut Sudarminta 2009 merumuskan pentingnya pendidikan moral di sekolah. Pertama, bagi sekolah dasar dan menengah, sekolah adalah tempat dalam proses pembiasaan diri, mengenal dan mematuhi aturan bersama, dan proses pembentukan identitas diri. Yang kedua, sekolah adalah tempat sosialisasi kedua setelah keluarga ya, karena dari pagi jam 7 sampai jam 12 untuk SD itu kegiatannya di sekolah ya. Kalau udah pulang jam 1 sampai jam 3 biasanya ada yang sekolah agama, ada sekolah tambahan, yang les, yang SMP tambah lagi, apalagi yang SMA sampai jam 2 ya, pulang ke rumah biasanya istirahat dan lain sebagainya, sedikit waktunya. Di tempat ini para siswa dirangsang pertumbuhan moralnya karena berhadapan dengan cara bernalar dan bertindak moral yang mungkin berbeda dengan apa yang selama ini dipelajari dari keluarga. 3. Pendidikan di sekolah merupakan proses pembudayaan, seharusnya memuat pendidikan moral, yaitu 3 pendidikan moral di sekolah menurut Sudarminta 2009. Menurut Robert W. Howard, tujuan pendidikan tidak pernah berakhir, namun upaya mempersiapkan generasi baru dari warga negara merupakan suatu tujuan yang telah disepakati. Terlepas dari berbagai kekurangan dalam praktek pendidikan di Indonesia, apabila dilihat dari standar nasional, pendidikan yang menjadi acuan pengembangan kurikulum atau KTSP atau yang sekarang kurikulum 13 ya, dan implementasi pembelajaran dan penilaian di sekolah, tujuan pendidikan di SMP sebenarnya dapat dicapai dengan baik. Pembinaan karakter juga termasuk dalam materi yang harus diajarkan dan dikuasai serta direalisasikan oleh para peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahannya, pendidikan karakter di sekolah selama ini baru menyentuh pada tingkat pengenalan norma atau nilai-nilai dan belum pada tingkatan internalisasi dan tingkatan nyata dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menurut Robert W. Howard. Tidak perlu disangsikan lagi bahwa pendidikan karakter merupakan upaya yang harus melibatkan semua pihak,
baik rumah tangga maupun keluarga. Sekolah dan lingkungan sekolah, masyarakat luas itu perlu menyambung kembali hubungan atau hubungan pendidikan yang mulai terputus tersebut ya. Pembentukan dan pendidikan karakter tersebut tidak akan berhasil selama antar lingkungan pendidikan tidak ada kesinambungan dan keharmonisan. Jadi penting sekali ya kerjasama, saling bertukar itu untuk kemajuan pendidikan. Sebagaimana disarankan Philips, keluarga hendaknya kembali menjadi school of life ya, sekolah cinta, sekolah undang ya, atau tempat belajar yang penuh cinta sejati dan kasih sayang, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya, seperti itu. Menurut Quraisy Shihab 1996, situasi masyarakat dengan sistem nilai yang dianutnya mempengaruhi sikap dan cara pandang masyarakat secara keseluruhan. Jika sistem ini jika sistem nilai dan pandangan mereka terbatas pada kini dan di sini, maka upaya dan ambisinya terbatas pada hal yang sama. Itu menurut Quraisy Shihab. Apabila kita cermati bersama bahwa desain pendidikan yang mengacu pada pembebasan, penyadaran, dan kreativitas sesungguhnya sejak masa kemerdekaan sudah digagas oleh para pendidik kita seperti Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Ahmad Dahlan, Profesor H.A. Mukti Ali, Ki Hajar Dewan dan mengajarkan ya, Profesor H.A. Mukti mengajarkan praktek pendidikan yang mengusung kompetensi atau kodrat alam anak didik, bukan dengan perintah paksaan tetapi dengan tuntutan bukan tontonan ya. Jadi tuntutan, sekali lagi ya, menurut para pakar-pakar kita ini tuntutan bukan tontonan. Sangat jelas cara mendidik seperti ini dikenal dengan pendekatan Among yang lebih menyentuh langsung pada tataran etik, perilaku yang tidak terlepas dengan karakter atau watak seorang. Kiai Ahmad Dahlan berusaha mengadaptasi pendidikan modern barat sejauh untuk kemajuan umat Islam. Sedangkan Mukti Ali mendesain integrasi kurikulum dengan penambahan sebagai ilmu pengetahuan dan keterampilan. Namun, mengapa dunia pendidikan kita berkutat dengan problem internalnya seperti dikotomi profesionalitas pendidikannya, sistem pendidikan yang masih lemah, perilaku pendidikannya dan lain sebagainya, yaitu menurut Mukti Ali. Seperti karakter masyarakat Indonesia yang santun dalam berperilaku, musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah, local wisdom, kaya dengan pluralitas, toleransi dan gotong royong telah berubah wujud menjadi hegemoni kelompok-kelompok baru yang sama mengalah. Apakah pendidikan telah menghilangkan sebagai fungsi utamanya? Berkaca pada kondisi ini, sudah sepantasnya jika kita bertanya secara kritis, inikah hasil dari proses pendidikan yang seharusnya menjadi alat transformasi nilai-nilai luhur peradaban? Jangan-jangan pendidikan telah teredusir menjadi alat yang secara mekanik hanya menciptakan anak didik yang pintar, menguasai bahan ajar untuk sekedar lulus ujian. Kalau begitu, pendidikan sedang memperlihatkan sisi gelapnya ya. Ini sekali lagi ini blog saya di 2016 ya, masih 2016.
Karakter bangsa adalah modal dasar membangun peradaban tingkat tinggi. Masyarakat yang memiliki sifat jujur. Peradaban tingkat tinggi masyarakat memiliki sifat jujur, mandiri, bekerja sama, patuh pada peraturan, bisa dipercaya, tangguh, dan memiliki etos kerja tinggi akan menghasilkan sistem kehidupan sosial yang teratur dan baik. Ketidakteraturan sosial menghasilkan berbagai bentuk tindak kriminal, kekerasan, terorisme, dan lain-lain. Oleh karena itu, pendidikan harus terus didorong untuk mengembangkan karakter bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, sehingga pada gilirannya bangsa Indonesia akan membangun peradaban yang lebih maju dan modern. Menurut M. Dawan Raharjo, peradaban modern dibangun dalam 4 pilar utama, yakni induk budaya, mother culture, agama yang kuat, sistem pendidikan yang maju, sistem ekonomi yang berkeadilan, serta majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang harmonis. Sebenarnya keempat pilar tersebut sudah dimiliki bangsa Indonesia. Tinggal bagaimana hal tersebut berjalan secara fungsional melalui pendidikan. Itu 4 pilar peradaban modern menurut M. Dawan Raharjo. Mungkin seperti aja sharing kali ini mengenai blog saya yang tema kita adalah pendidikan karakter di sekolah. Silakan bagi yang penasaran untuk lebih jelasnya, silakan masuk aja di blog saya di Char Arifin, yang ini yang di bold .blogspot.nia penjas ya. Kalau merasa channel ini bermanfaat, silakan share dan isi untuk kemajuan channel ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Isi komentarnya untuk kemajuan channel.